Kamis pagi 9 September 2021 menjadi hari yang mendebarkan bagi Kapten Adi Budi, tes pilot PT Dirgantara Indonesia. Pagi itu, untuk pertama kalinya Kapten Adi melakukan uji terbang dengan bahan bakar terbarukan, bioaftur buatan Indonesia. Uji terbang dilakukan oleh pesawat uji CN235 milik PT Dirgantara Indonesia. Pengujian dilaksanakan dengan mesin kanan menggunakan bioaftur J2.4. Sementara mesin kiri menggunakan aftur biasa. Setelah persiapan selesai, pesawat dengan kode Flying Testbed berhasil lepas landas dari Bandara Hussein Sastranegara Bandung tanpa mengalami kendala. Tadi kita sudah melaksanakan tes dengan menggunakan bioaftur. Bioaftur ditaruh di wing tank sebelah kanan dan jet E1 di sebelah kiri. Jadi untuk safety-nya kita melakukan seperti itu supaya nanti kalau terjadi apa-apa emergency kita hanya masih ada satu engine yang live. Jadi kita tadi melakukan setelah start engine normal kiri dan kanan, kemudian kita take off ke area Sukabumi dan kita melakukan beberapa flight test tadi itu. Bioaftur adalah bahan bakar pesawat yang dihasilkan dari campuran minyak fosil dan minyak inti sawit. Selain menggunakan bahan baku nabati, bioaftur juga menghasilkan emisi yang lebih bersih. Proses penelitian dan pengembangan bioaftur Indonesia tidaklah singkat. Adalah Profesor Subagjo, Guru Besar Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung, yang telah meneliti katalis selama 35 tahun. Awalnya Subagjo diminta membantu Pertamina dalam seleksi katalis impor. Pada 2003, Pertamina mengajak Subagjo bekerja sama untuk membuat katalis dalam negeri. Hingga akhirnya lahirlah produk bahan bakar seperti katalis merah putih, termasuk bioaftur. Katalis adalah bahan kimia yang digunakan dalam pengolahan minyak. Sebelumnya, ketergantungan Indonesia akan katalis impor diperkirakan mencapai 500 juta dolar Amerika per tahun. Ada yang dari kelapa sawit itu bisa dihasilkan dua jenis minyak. Minyak sawit yang diperoleh dari sabutnya, dan minyak inti sawit itu adalah minyak yang diperoleh dari kelapanya ini. Nah, di dalam minyak sawit itu komponen utamanya adalah ester dari asam palmitat. Itu. Ya, kalau minyak inti sawit komponen utamanya adalah ester dari asam laureat. Gitu. Nah, gambar atau rumus molekul dari asam laureat itu seperti ini. Nah, kalau mengubah dari asam laureat menjadi bahan baku aftur itu sebetulnya cukup untuk menghilangkan ini aja CO2 yang ada di ujung dari molekul asam laureat itu. Kalau CO2 ini disingkirkan, maka akan terbentuk hidrokarbon seperti ini, ya, yang disebut undekana. Dan ini adalah komponen utama di dalam aftur. Saat ini Pertamina baru memproduksi bioaftur dengan kandungan minyak nabati 2,4%. Dalam seremoni keberhasilan uji terbang pesawat CN235 menggunakan bioaftur, Pertamina menyatakan kesiapan untuk memproduksi bioaftur secara komersial. Namun, Pertamina membutuhkan dukungan kebijakan dari pemerintah. Bicara tentang kesiapan, keberlangsungan, tentu kita harus melihatnya secara value chain secara utuh. Karena ini ada bahan baku yang tidak dikontrol oleh Pertamina, yaitu adalah CPO. Namun di sini dengan komitmen dari pemerintah dan juga industri CPO, kita berharap ini ada suatu kebijakan yang utuh dari hulu ke hilir. Bagaimana supaya program ini sustain, continue. Kalau nanti sekarang mulai 2,4, nanti 5, kemudian 10 terus bertambah, tentu kita harapkan ada suatu komitmen baik itu volume yang memang dialokasikan untuk bioaftur ini, dan yang kedua adalah komersialisasi. Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015, kandungan bahan nabati pada bahan bakar aftur harus ditingkatkan menjadi 5% pada 2025. Danang Wisanggeni, Lastonga Pebro, Jakarta.